Baik jamaah yang dirahmati Allah, kita buka kitab Nasha'ihul Ibadnya, syarah dari Al-Munabbihat ala Isti'dad Liyaumil Ma'ad. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu, dan maqalah yang ke-16. Allah telah berkata siapa? Al-Hasanul Basri rahimahullah ta'ala, Imam Hasan Basri, semoga Allah merahmati beliau. Bainama atufu yauman fi aziqqatil basrati, suatu hari aku sedang berkeliling di lorong-lorong kota Basrah. Basrah itu mana? Irak. Basrah itu kota tua. Aduru biha, yakni aku berputar-putar di kota Basrah. Wa fi aswaqiha ma'asyab bin abidin, dan juga aku masuk ke pasar-pasarnya, berputar berkeliling di pasar-pasar sekitar Basrah. Bersama siapa? Ma'asyab bin abidin, beserta seorang pemuda yang ahli ibadah. Aku ditemani oleh pemuda ahli ibadah. Faidan, maka tiba-tiba ana bi tabibin, aku bertemu dengan seorang tabib. Tabib itu dokter, ahli kedokteran ataupun ahli kesehatan, tukang memberikan obat, tukang obatin. Wa huwa jalisun 'alal kursi, dan adapun sang tabib tersebut sedang duduk di atas kursi. Wa baina yadayhi rijalun wa nisaun wa sibyanun, dan di sekelilingnya, di sekitar sang tabib ada kaum laki-laki, perempuan, anak-anak yang berkumpul di sekelilingnya. Bi aidihim qawarirun fiha ma'un, yang membawa secawan air, botol-botol air, yang membawa kempis, begitulah ya, wadah-wadah air, botol-botol air berisi air. Wa kullu wahidin minhum, setiap orang di antara mereka, setiap orang tersebut, yastausifu dawaan, mereka meminta resep obat, ayat lubu min dzalik kat-tabibi, yakni sedang mencari atau meminta kepada tabib tersebut ayat kurosifati dawain, untuk menyebutkan tentang macam-macam obat, untuk menyebutkan ciri-ciri obat yang bisa mereka gunakan. Artinya minta resep obat, lidaihi, untuk mengobati penyakit mereka. Kullu wahidin, ini setiap orang semuanya sama datang ingin berobat. Faqala al-Hasanul Basri, maka al-Imam Hasan Basri berkata, menceritakan ini, beliau bercerita, fataqaddama syabu, maka pemuda ahli ibadah yang bersamaku, dia mendekat kepada, dia mendatangi tabib tersebut, al-abid, ila tabibi faqala, datang mendekat ke tabib. Faqala, maka kemudian si pemuda tersebut bertanya, dzalika syabu, yakni pemuda tersebut bertanya, ayyuhat tabibu, wahai tuan dokter, hal indaka dawaun, apakah engkau memiliki obat, yaghsilud dzunuba, yang mampu menghilangkan dosa, wa yashfi maradul qulubi, dan mampu mengobati penyakit hati. Wahai tuan tabib, tuan dokter, apakah engkau memiliki obat yang bisa membersihkan dosa-dosaku, dan juga wa yashfi maradul qulubi, mampu mengobati segala macam penyakit hati? Faqala at-tabibu, maka tabib tersebut menjawab, na'am, ya aku punya. Dzalika indi, yakni aku punya hal itu. Faqala aysyabu, yakni kemudian pemuda itu berkata, hata, nah mana berilah kepadaku, gitu. Hata, nah ini dia, ayo mana beri buat aku. Semangat pemuda mencari obat yang bisa mengikis atau membersihkan dosa dan juga menyembuhkan penyakit hati.
seorang pemuda yang dicarinya tentang hal yang luar biasa. Tapi kita sampai tua terus otaknya harta, 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 sampai mati akhirnya kecewa. Tidak cukup waktu untuk memperbaiki diri, mempersiapkan amal untuk akhirat. Ay ahdir dzalika dawa'a li, yakni coba berikan untukku obat tersebut. Mana? Faqala ay at-tabibu, maka kemudian sang tabib tersebut menjawab, khudh minni asyrata asya'a, ambillah dariku 10 perkara. Wahai pemuda, kalian nih pemuda sekarang yang melehoi-melehoi, tidak apa-apa melehoi, yang penting masih di majelis, daripada cangker tapi abok. Wahai pemuda-pemuda, wahai pemuda yang ahli ibadah, ambillah dariku 10 perkara. Minal aqaqiri, yakni berupa tanaman. Ambil, ada 10 tanaman yang aku telah siapkan untukmu. Qala, si tabib tersebut kemudian melanjutkan kalimatnya, khudh uruqa syajaratil faqri ma'a uruqi syajaratit tawadu'i. Yang pertama, pohon yang pertama atau resep ataupun ramuan bahasa kita mah ya, kan kita mah ada jahe, ada lengkuas, kencur dan semacamnya, ramuan. Ambil ramuan yang pertama, tahap yang pertama. Ambil apa? Khudh uruqa syajaratil faqri, ambillah akar pohon kefakiran. Ambillah olehmu akar dari pohon kefakiran, ma'uruqi syajaratit tawadu'i, juga beserta akar pohon kerendahan hati. Syabbahal faqra, sang tabib menyerupakan kefakiran, menyerupakan kefakiran wa tawadu'a, dan tawadu' bisyajarati, dengan sejenis pohon, dengan perumpamaan pohon. Jadi diserupakan seolah-olah itu pohon, padahal ini adalah sifat. Fi kauni kullin murtafi'an, kenapa diserupakan dengan pohon, diistilahkan pohon di sini? Karena antara al-faqri wa tawaddu'i, semuanya dua-duanya itu akan meninggi. Dua-duanya adalah sesuatu yang akan meninggi, menjadi mulia, sesuatu yang akan berkembang. Wal uruqu, dan adapun akar-akar itu sababun nihayati tilka syajarati, yang namanya akar kan menjadi sebab hidupnya sebuah pohon. Akar itu menjadi sebab hidupnya sebuah pohon. Maka sifat kefakiran, ya, bagaimana nanti ada sisi orang-orang fakir yang bisa kita ambil sebagai satu obat bagi diri kita. Kemudian juga sifat tawadu, itu akan meninggikan martabat kita di hadapan Allah. Wal makna, dan adapun maknanya, khudil uruqal lati hiya min asbabi wujudi haqiqatil faqri wat tawadu'i. Makna dari kalimat yang tadi, ambillah akar pohon kefakiran dan juga akar pohon ketawaduan. Maksudnya apa? Ambillah akar yang menjadi sebab wujudnya hakikat kefakiran. Seperti apa? Lapar. Harus kita mau lapar. Pada saat kita punya makanan pun belajar lapar dengan saum, puasa. Kemudian ketika kita dalam keadaan ingin makan, makanan belum tersedia, sabar, qanaah, jangan ngersula, jangan gugurutu, berupayalah dulu, masak dulu. Kalau kita beli, jangan kita seperti kepada budak belian, hei yang cepat dong, kapan sih ini jadinya, lama banget. Sombong kalau kamu seperti itu. Coba gantian, kamu yang masak di rumah makan, ya, yang tukang masaknya suruh dia menungguin.
Bagaimana rasanya susahnya memasak. Kalau memang kita di rumah sering masak dan susah payah masak, ketika kita beli ke rumah makan, beli ke tukang makanan, jangan kita jangan sombong, takabur. Sudah tahu kita kalau masak sendiri juga lama. Ini ketika kita datang ke orang lain beli makanan, kita menghardik, membentak-bentak, marah-marah. Kalau gitu kamu sendiri aja yang jualan makanan. Cobalah redam nafsu tersebut, redam egoisme tersebut, ego keakuan. Nah, itulah titik hikmah seorang fuqara. Satu nilai yang bisa kita terapkan dalam kehidupan kita, sifat kefakiran, sabar. Orang fakir seringkali kalau dihina ya sabar juga, ya kan? Di gimana orang fakir seringnya sabar, menghadapi lapar sabar sambil usaha. Jangan ini mas sabar tapi nggak mau usaha, punya keluarga tapi nggak mau usaha. Jangan malas. Bisa jualan apa yang bisa dijual secara halalan thayyibah, jual. Kerja apapun yang halalan thayyibah, mau jadi pembantu kayak nyuci kayak apa kayak, yang penting halal. Jangan gengsi. Daripada minta-minta kepada orang lain padahal badan masih kuat, masih bisa bekerja, nggak mau bekerja, malas. Itu banyak, saya pernah menemukan orang-orang seperti ini. Penghasilannya dari meminta-minta besar, tapi haram kata Rasulullah, haram. Walaupun dia enak seperti itu, walaupun orang yang ngasihnya ridho, tapi karena dia meminta-minta, mengemis seperti itu, padahal dia mampu untuk bekerja, dia malas bekerja, lebih memilih meminta-minta ataupun mengemis seperti itu, walaupun orang yang mengasihnya ridho, tapi hukumnya haram uang yang didapatkannya tersebut, walaupun bukan dapat maling. Hati-hati, ya. Artinya orang nggak mau kerja gitu loh, untuk memenuhi kehidupannya itu mereka lebih baik meminta-minta, haram. Cari pekerjaan yang benar. Jadi itu mah orang yang mungkin fakir beneran tapi gak mau memiliki sifat kemuliaan orang fakir. Orang fakir kadang mereka kehausan. Coba belajar saum, belajar haus dengan cara puasa. Begitu. Dahaga, dalam kondisi dahaga, panas, bagaimana kita sabar menghadapinya. Sederhana sifatnya, ya. Bukan berarti tidak boleh kita menggunakan pakaian yang indah. Rasulullah pernah ditanya, bagaimana ya Rasul jika seseorang menyukai sendal yang bagus dan tunggangan yang bagus, pakaian yang bagus dengan tunggangan yang bagus. Kata Rasulullah, sesungguhnya Allah itu jamilun, Allah itu indah, dan Allah mencintai yang bagus-bagus, mencintai yang indah. Perlu difahami bahwa Imam Malik mujtahid, sang mujtahid Imam Malik bin Anas, beliau itu kalau bahasa kita sekarang perlente, atau apa tuh bahasa lainnya, necis. Imam Malik tuh necis. Imam Malik tuh pakaiannya indah, pakai cincin bagus, permata, ya, perak dan batu permata. Mungkin kalau sekarang menggunakan jam bagus begitu kan, pakaiannya rapi bagus. Imam Malik seorang mujtahid bahkan di Madinah, padahal beliau itu kalau di Madinah gak pernah mau naik kendaraan unta kuda, gak pernah. Selama ada di tanah Madinah gak pernah juga pakai sandal, tapi pakaian ke atasnya necis, cakep indah, tapi gak mau pakai sandal selama ada di Madinah, kecuali di luar Madinah. Ditanya, kenapa wahai imam, kok engkau kami lihat pakaian rapi indah tapi engkau gak mau berkendaraan, gak mau bahkan menggunakan sandal? Aku malu jika menggunakan alas kaki, sedangkan di tanah Madinah ini ada jasad manusia yang paling mulia menurut Allah. Masya Allah.
Seolah-olah kalau pakai sendal seperti jijik gitu, seolah-olah menurut Imam Malik. Jadi Imam Malik lebih memilih tidak pakai sendal ketika di wilayah Madinah, di wilayah di dekat Masjid Nabawi. Tapi perlente, Imam Malik itu perlente. Kenapa demikian? Kata Imam Malik, aku tidak suka jika ketika Allah memberikan nikmat kepadaku, aku menyembunyikannya, tidak menunjukkan bahwa Allah sang pemberi rahmat. Karena Allah berkata di dalam Al-Quran, fa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, tapi selama malam yakun takabburan au ujuban, selama tidak memasuki ranah takabur, sombong ataupun ujub, merasa lebih hebat dibandingkan orang lain. Jangan sampai kita punya perasaan itu saja. Kita boleh menikmati hidup, tidak masalah. Nah, ini sebagai perbandingannya, Al-Imam Malik seorang ulama mujtahid juga ternyata beliau bahasa kita perlente, ya, necis, rapi. Kemudian juga Al-Imam Abi Hasan Asyadili Sultanul Aulia, Syekh Abdul Qadir Al-Jalani. Tapi yang penting jangan sampai hubbud dunia. Sekarang ya tidak punya mobil yang bisa dikatakanlah cukup baik, tidak pakai pakaian yang bagus, tidak pakai perhiasan yang cukup baik, mungkin tidak menggunakan itu, sederhana sekali, tapi minta-minta terus. Daripada begitu, ya gak? Sudahlah, gini aja, apa adanya, santai, nikmati hidup, mengalir apa adanya. Yang penting fa'amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Itu maknanya. Supaya apa? Supaya orang sadar bahwasannya kalau kita takwa kepada Allah, taat kepada Allah, Allah yang akan menjamin, tanpa harus kita minta-minta kepada orang. Buktinya Allah mencukupi. Begitu saja sudah. Takwa yang penting, takwa, taat. Ada kalanya rizki terhambat karena dosa. Ada kalanya rizki terhambat karena dosa. Oleh karenanya saya ijazahkan istighfar 1000 kali, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Karena siapa yang memperbanyak istighfar kepada Allah, Allah akan bukakan pintu kebaikan, hilangkan kesulitan-kesulitannya. Kalau kita, kenapa sih kok kita sulit terus? Coba pikirkan, barangkali terlalu banyak dosa yang kita lakukan. Kikis satu persatu, tinggalkan, ya, segera tinggalkan, seperti itu, dan taubati. Jadi kalau kita seringkali menghadapi kesulitan dan masalah, bisa jadi dosa kita terlalu banyak. Solusinya, kikis dulu dosa-dosa kita, kemudian raih syafaatnya Rasulullah dengan sholawat dan sodakoh diperbanyak, zikir dan doa juga istiqomah. Yang penting tawadhu. Jadi ada kalanya sifat-sifat kefakiran yang hikmahnya bisa kita ambil, lakukanlah. Sesekali pakaian, ya tidak selalu harus bagus terus, pakaian santai, low profile, itu juga penting. Jadi sesekali kita harus low profile, artinya pakaian santai, simple, yang ringan-ringan saja. Jangan kita memakai baju besi terlalu berat. Ya artinya pakaian santai saja. Saya juga begitu, kadang saya lupa mau tausiah pakainya sendal jepit. Kata Umi, Kang mana sendal itu? Enggak dibawa kayaknya. Wah enggak ada, makanya sama Umi disediain sendal khusus untuk tausiah di mobil. Karena saya seringnya pakainya sendal jepit. Kesini sendal jepit, kalaupun mau ke mall sendal jepit, mau kemana sendal jepit saya. Saya dibikin rapih aja sama istri ini sebetulnya. Dulu kalau mau dibikinin baju, dibeliin baju tuh suka nolak. Jangan, nanti hisabnya berat. Begitu. Dulu begitu saya juga. Anti, ya. Yang mainstream dalam berpakaian itu anti dulu gitu.
Pakaian tuh cuma berapa setel doang. Gua mau kalau dibelikan yang baru, malah yang baru dikasihin. Itu dulu. Ya sekarang juga yang masih baru dikasihin ya sering gitu. Tapi setelah terus apa ya istilahnya, difahamkan oleh guru-guru demikian. Karena dulu juga Imam Abu Hanifah, Imam Hanafi, murid-muridnya para ulama. Murid-muridnya beliau itu para ulama jegud lah. Ada di antara ulama-ulama yang ngaji ke Imam Hanafi, seorang ulama yang pakaiannya lusuh, tambalan, beres ngaji dipanggil oleh Imam Hanafi, yuk sini yuk ke dalam, kata Imam Hanafi. Oleh Imam Hanafi dikasih uang banyak, cukup banyak, nih beli pakaian beberapa setel yang bagus. Kata ulama tadi, kata sang murid, tidak wahai Imam, terima kasih, aku nggak mau menggunakan pakaian yang indah, cukup aku seperti ini, aku ingin zuhud saja. Kata Imam Malik, jangan seperti itu. Zuhud bukan pada pakaian saja, yang penting zuhud itu pada perilakumu, pada akhlakmu, pada hatimu, qalbumu, jiwamu. Sifat zuhud itu wala idhatil mal, bukan menyia-nyiakan harta. Ini aku beri uang, jangan disia-siakan, kata Imam Abu Hanifah begitu. Beli, kenapa? Karena banyak orang-orang kaya, banyak para pembesar, para pejabat, para sultan yang mereka enggan mengambil nasihat dari orang-orang yang dianggap lemah dan rendah. Jadi banyak orang-orang yang pilih-pilih ngajinya harus melihat perlente, keren. Ya sekarang kayak liko-liko kan seperti itu. Kalau ngaji harus bermobil-mobil mewah, di mana nanti sewa villa lah apa. Banyak mereka begitu. Pilih-pilih akhirnya. Orang-orang yang biasa tidak diajak. Yang diajaknya orang-orang kaya. Ya, itu di luar ahlu sunnah tuh, di luar ahlu sunnah wal jamaah. Kajian orang-orang Wahabi atau Asrobi, separuh Aswaja, separuh Wahabi gitu. Ya. Maka akhirnya saya menerima apa yang diajarkan beberapa guru saya, juga mengambil dari pelajaran-pelajaran yang disampaikan oleh para imam-imam mujtahid tadi, para sultanul aulia. Yang penting kita tidak minta-minta, yang penting kita tidak menyulitkan orang lain. Hasil sendiri nggak apa-apa. Kita lanjutkan. Tadi tentang hakikat kefakiran, sifat kefakiran dan sifat tawadhu, rendah hati, itu al-musyabbihaini bisyajaratil aliyati, yang diserupakan dengan pohon yang tinggi, lirtifa'ihima indallahi ta'ala, karena sifat kefakiran dan juga ketawaduan jika kita mengamalkannya, maka sesungguhnya itu akan meningkat derajat kita menurut Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga nanti di surga yang paling banyak juga orang fakir. Termasuk orang fakir itu siapa? Yang juga kita perlu bantu dengan infak kita. Makanya dalam Al-Quran gini, lil fuqara'il ladzina uhsiru fi sabilillahi la yastati'una darban fil ard yahsabuhumul jahilu aghniya'a minat ta'affuf ta'rifuhum bisimahum la yas'aluna an-nasa ilhafa. Al-ayah. Dan infak kalian itu berikanlah pula kepada orang-orang yang fakir, yang mereka fakir itu artinya butuh. Ya, fakir itu artinya orang yang butuh bantuan. Dia butuh sesuatu. Tapi yang di ayat ini siapa? Lil fuqara'il ladzina uhsiru fi sabilillah, yang mereka berjuang ketika di muka bumi, berjuang pada keridhaan Allah, menegakkan agama, berdakwah, pokoknya mereka berjuang di jalan Allah, menghabiskan seluruh waktunya untuk khidmat di jalan agama,
la yastati'una darban fil ard, hingga mereka tidak mampu mencari nafkah di bumi, tidak mampu kasab, tidak ada waktu untuk bekerja. Mereka semuanya gunakan waktunya untuk khidmat kepada Allah Ta'ala. Orang-orang seperti ini juga berhak mendapatkan infak dari kita, sedekah dari kita. Yang kemudian kelanjutan ayatnya tadi, lil fuqara'il ladzina uhsiru fi sabilillahi la yastati'una darban fil ard yahsabuhumul jahilu aghniya'a minat ta'affuf. Orang-orang awam, banyak orang-orang yang mengira orang ini aghniya, orang kaya katanya. Cukup, orang berkecukupan. Ya, si ulama ini orang-orang berkecukupan, orang awam menyangkanya begitu. Cukuplah, kelihatannya juga berkecukupan. Saking apa? Minat ta'affuf, saking ulama tersebut, pejuang tersebut, mereka selalu menjaga kehormatan dirinya. La yas'aluna an-nasa ilhafa ta'rifuhum bisimahum. Sesungguhnya kalian mengetahui ciri-cirinya. Mana cirinya para pejuang yang seperti ini? La yas'aluna an-nasa ilhafa, mereka tidak meminta-minta dengan paksa kepada umat, tidak minta-minta, tidak membebani kepada umat. Itu cirinya. Walaupun kelihatannya berkecukupan, tapi selayaknya harusnya kita bantu, karena ia hanya berjuang dengan jerih payahnya sendiri. Kalau ada yang seperti itu dalam surah Al-Baqarah itu. Qala Ibnu Atta, telah berkata Imam Ibnu Atta, at-tawadhu'u qabulul haqqi. Yang disebut dengan tawadhu, apa sih tawadhu? Rendah hati itu qabulul haqqi mimman kana. Tawadhu itu menerima kebenaran dari siapapun yang memiliki kebenaran tersebut. Sekali lagi, tawadhu itu ketika kita menerima kebenaran yang datangnya dari manapun. Jadi jangan sampai kita menolak kebenaran itu hanya karena tendensius terhadap atau subjektif. Karena orang tersebut masih muda kah? Karena orang tersebut, tidak demikian. Karena buktinya para ulama mujtahid pun banyak menerima nasihat dari orang yang lebih muda, banyak. Bahkan di antara sahabat Rasul pun ada yang alim, ulama di kalangan sahabat tapi masih muda. Seperti siapa? Sahabat Zaid bin Thabit, sahabat Zaid bin Thabit, sahabat Ubay bin Ka'ab, sahabat Ali, masih muda tapi alim. Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain cucu Rasul, muda tapi alim. Buyutnya Rasul, Sayyidina Ali Zainal Abidin, sudah alim sejak muda. Sayyidina Ja'far Shadiq sudah alim sejak muda. Begitulah. Tapi dijadikan sebagai contoh Imam Syafi'i, alim sejak muda, sudah jadi mufti di umur 14 tahun. Imam Syafi'i sudah menjadi mufti, pemberi fatwa, mengajar di antara orang-orang alim kepada orang-orang alim. Di umur 14 tahun beliau sudah ngajar. Jadi jangan picik berpikir, jangan karena kita orang yang lebih tua kemudian lantas kita merasa kita yang lebih pantas untuk memberikan nasihat, enggan untuk menerima nasihat. Itu sombong. Wa qala Ibnu Abbas, sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata, minat tawadhu'i, di antara bentuk tawadhu adalah ayyashrabar rajulu min su'ri akhihi, ketika seseorang minum dari gelas bekas temannya. Tapi kalau musim corona katanya jangan, ya. Jadi kalau kita nih, kalau sudah bebas pandemi ya biasalah gitu. Kalau kita yakin teman kita tidak membawa penyakit, ya kita minum bareng, makan satu nampan. Dulu kan kita biasanya makan satu nampan bareng. Nah kalau sekarang kan karena musim pandemi, menurut para ahli jangan begitu katanya. Ya sudah, kita nurut manut saja kepada tabib, atibba, ahli kesehatan. Wa qala al-Qushairi, Imam al-Qushairi beliau berkata, wal faqru syiarul awliya'i, dan kefakiran merupakan lambang para wali. Jadi para wali walaupun kaya
tapi mereka itu senantiasa untuk dirinya, mereka berupaya untuk mengamalkan sifat-sifat kefakiran, senang puasa, ya, mengurangi tidur, bekerja juga. Para aulia tuh walaupun mereka kecukupan, mereka juga berupaya bekerja untuk umat. Wa hilyatul asfiya, dan perhiasannya ahli tasawuf, wa ikhtiyarullah ta'ala li khawasihi minal atqiya wal anbiya'i, dan pilihan Allah Ta'ala untuk kalangan yang istimewa di antara orang-orang yang bertakwa dan para nabi. Nah, jadi yang pertama tadi ada 10 hal yang kamu hendaknya ambil dariku, kata tabib. Yang pertama, ambillah akar pohon kefakiran dan juga ketawaduan. Yang kedua, waj'al fiha ay fi tilkal uruq ihlilajat taubati, dan jadikanlah akar-akar kefakiran dan ketawaduan tadi ihlilajat taubati pada duri pohon taubat. Jadikan itu semua, ya, sebagai, maksudnya dijadikan sebagai pohon obat untuk dilakukan dengan cara taubat. Jadikan itu semua sebagai pohon obat berupa taubat. Hadza min idhafatil musyabbahi bihi, ini adalah idhafat dari musyabbah bih lil musyabbih untuk musyabbih. Ay ij'al at-taubatal musyabbahata bil ihlilaji, yakni jadikanlah taubat tersebut yang diserupakan dengan pohon obat, fi anna kullan yudhibul wasakha, di dalam kenyataan atau menyatakan bahwa setiap akar pohon taubat tersebut itu mampu menghilangkan al-wasakha. Al-wasakha itu kotoran. Jadi kita harus meyakini dengan taubat itu menggunakan apa? Menggunakan sifat-sifat kefakiran dan ketawaduan sebagai bentuk taubat, itu akan mampu menghilangkan kotoran-kotoran di dalam jiwa kita. Fal ihlilaju yudhibu wasakhul batni, dan pohon obat tersebut mampu menghilangkan kotoran batin. Wat taubatu, dan adapun taubat itu tudhibud dzunuba, mampu menghilangkan dosa. Qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, at-taibu minadz-dzambi kaman la dzanbalah. Orang yang bertaubat itu bagaikan orang yang tidak memiliki dosa. Orang yang bertaubat dari berbagai macam dosa itu bagaikan orang yang tidak memiliki dosa sedikit pun, kata Rasul. Wa idza habballahu 'abdan lam yadurruhu dzanbun, dan jika Allah mencintai seorang hamba, maka Allah tidak akan membiarkan satu dosa menjadi rintangan baginya, satu dosa tersebut menjadikan madarat kepada si hamba tersebut. Artinya bagaimana? Ketika seseorang dibiarkan oleh Allah untuk melakukan dosa, maka ketika Allah mencintainya, suatu saat Allah akan membuatnya bertaubat dan menyesali perbuatan dosanya tersebut, yang akhirnya justru dia sadar, semakin tawadu, karena aku bukanlah makhluk yang sempurna, kesempurnaan hanyalah milik Allah. Jadi jangan sampai kita manusia mengaku tidak pernah punya dosa. Kullu bani Adam khatta'un, setiap manusia pasti pernah melakukan kesalahan. Wa khairu khatta'in at-tawwabun, dan setiap orang yang sebaik-baik dan sebaik-baik orang yang pernah melakukan kesalahan adalah orang yang bertaubat. Kenapa kok Allah membiarkan kita pernah melakukan kesalahan? Supaya kita sadar kita ini makhluk ciptaan Allah, memiliki kelemahan. Min nutfatin amsyajin nabtalihi faja'alnahu sami'an basira, berawal dari perkara yang bau bacin, yang menjijikan, air sperma. Jadi jangan sombong, kita ini tidaklah sempurna, kita ini masih memiliki kekurangan. Kalaupun kita sudah alim, tetaplah belajar, karena namanya manusia pasti punya kekurangan. Begitu maksudnya. Jangan sombong kalau kita punya kekayaan, ada yang lebih kaya dibandingkan kita, dan pasti kita butuh kepada orang miskin sekalipun. Orang kaya butuh kepada orang fakir. Coba kalau orang kaya tidak dibantu oleh orang fakir, bisakah mengerjakan pekerjaan rumahnya?
Bisakah mengerjakan pekerjaan di pabriknya, di perusahaannya, di tempat kerjanya, di tempat usahanya? Tidak. Orang kaya butuh orang fakir, semuanya sinergi. Jadi jangan semena-mena selaku orang kaya terhadap orang fakir, karena orang fakir itu membantu kita orang-orang yang kaya. Orang fakir harus berterima kasih juga kepada orang-orang yang kaya, karena orang yang kaya dijadikan oleh Allah sebagai wasilah untuk jalan rezekinya. Jadi semuanya harus saling berterima kasih. Man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Siapa orang yang tak mampu bersyukur kepada sesama manusia, dia tidak akan mampu bersyukur kepada Allah Ta'ala. Jeung jelema wae teu bisa syukuran kepada sesama manusia saja tidak bisa berterima kasih, apalagi kepada Allah. Jangan harap orang yang tidak berterima kasih kepada manusia akan mampu berterima kasih kepada Allah. Tak akan mungkin. Cek Sunda mah nu kadeuleu di hareupeun mata wage teu dinuhunkeun komo ka Allah Ta'ala, nu teu katingali ku panon zahir, anu bisa ditingali ku panon batin hungkul. Watrahu yang ketiga, ya, resep yang ketiga. Dan kemudian lemparkanlah pohon obat tadi, ay al-ihlilaj ma'atilkal uruq. Pohon obat tadi lemparkanlah bersama akar-akar tadi, akar kefakiran dan ketawaduan. Kemana? Fi hawanir ridha, ke dalam lumpang keriduan. Lumpang itu lesung, ke dalam lesung keriduan. Ayafir ridha, yakni di dalam keriduan. Asyabihi, yang diserupakan bil mihrasi dengan lesung. Fi anna kullan yadukku fihi, karena hal tersebut semuanya bisa menjadi halus ketika ditumbuk di dalam lesung. Qala An-Nawawi, Imam An-Nawawi berkata, ar-ridha, adapun yang dinamakan ridha itu adalah sururul qalbi bimurril qada'i, bahagia, gembiranya hati dengan apa? Ketika menghadapi kepahitan qada. Qada itu ketentuan Allah. Jadi yang namanya ridha adalah walaupun kita diberikan kepahitan, maka tetap menghadapinya dengan penuh sabar dan gembira, tidak ngersula. Qala al-Muhasibi, Imam al-Muhasibi berkata, ar-ridha, yang dinamakan ridha adalah sukunul qalbi tahta majaril ahkami, tentramnya hati di bawah ketetapan hukum-hukum Allah. Qala Ruwaim, Asy-Syaikh Ruwaim berkata, ar-ridha, yang dimaksud ridha itu apa sih? Istiqbalul ahkami bil farahi, kita menerima ketetapan-ketetapan Allah dengan penuh kegembiraan. Jadi kalau Allah memerintahkan kita sholat, ya sholatlah, jangan menjadi terasa beban. Sholat harus merasa gembira, tapi bukan berarti pada saat sholat kita gembira riang sampai acelang-acelangan. Washakhu yang keempatnya, resep yang keempat, dan tumbuklah halus-halus, ya, resep tersebut, racikan tersebut. Aidzalikal majmu', yakni yang tadi sudah dikumpulkan, minal fakri berupa kefakiran, wa tawaddu'i dan ketawaduan, wa taubati dan taubat, wa ridha dan ridha. Kumpulkan, tumbuklah bimin jaril qanaati, dengan kayu alunya qanaah, dengan halu gitu kan, ya, berupa apa? Qanaah, aibil qanaati, yakni dengan merasa cukup atas pemberian Allah, ketetapan Allah. Al musyabbihati bil mudaqqati, yang qanaah tersebut diserupakan dengan tepung. Qala ba'duhum, telah berkata sebagian para ulama, al qanaatu tarkut tasyawufi ilal maqudi, yang disebut qanaah itu merasa cukup dengan bagian dari Allah Ta'ala, yakni meninggalkan pengintaian atas perkara yang tidak ada pada diri kita, wal istighna'u bil mawjudi, dan merasa cukup dengan apa yang ada pada diri kita. Jadi tidak terlalu tulul amal, tidak sampai tulul amal. Apa tulul amal? Panjang angan-angan, menghilangkan panjang angan-angan
tapi walaupun usaha ya tetap usaha, cita-cita ada tapi tidak panjang angan-angan. Cita-cita tidak berarti panjang angan-angan. Panjang angan-angan itu kita terlalu berlebihan sampai kita merasa stres ketika tidak sampai kepada apa yang dicita-citakan. Itu tulul amal. Tapi ketika seseorang punya cita-cita dan dia pasrahkan hasil akhirnya kepada Allah, itu cita-cita yang baik. Wa qala Abu Sulaiman Ad-Darani, Syekh Abu Sulaiman Ad-Darani berkata, al-qanaatu yang dinamakan qanaah itu atau al-qanaatu minar ridha, adapun kedudukan qanaah dari ridha, bimanzilatil wara'i minaz zuhdi, sama kedudukannya dengan kedudukan wara' di dalam kezuhudan. Fal qanaatu, adapun qanaah itu awalur ridha, adalah awal keridhaan, wal wara'u, dan sedangkan apik, hati-hati, itu awaluz zuhdi, adalah awal kezuhudan. Zuhud itu tidak mencintai dunia, bukan tidak memiliki dunia. Kalau tidak memiliki dunia tapi tetap saja kita hubbud dunia, ya tetap saja hubbud dunia. Tapi seseorang memiliki dunia tapi tidak mencintainya, itu bukan hubbud dunia, tetap zuhud. Dia merasa cukup dan mengaplikasikan, mentasarrufkan hartanya untuk kemaslahatan. Waj'alhu, yang kelimanya, resep yang kelima, dan jadikan semua itu tepung yang tadi sudah jadi tepung, ay al-madhkuru minal qanaati wa ma qablaha fi qadri tuqa, di dalam panci ketakwaan. Qala Abu Abdullah Az-Zabadi, Az-Ar-Rawzabadi, Abu Abdullah Az-Rawzabadi telah berkata, at-taqwa, adapun takwa itu adalah mujanabatu ma yub'iduka 'anillah. Takwa itu apa sih? Takwa adalah menjauhi segala perkara yang mampu menjauhkanmu dari Allah Ta'ala. Qala Ibnu Atha, lit taqwa zahirun wa batinun. Takwa itu ada zahirnya, ada batinnya, ada luarnya, ada dalamnya. Fa zahiruhu, adapun kulit luarnya takwa yaitu muhafadzatul hududi, memelihara batasan-batasan aturan. Wa batinu, sedangkan bagian batinnya, dalamannya ketakwaan adalah an-niyat wal ikhlas, niat yang baik dan keikhlasan. Kemudian resep yang keenam berikutnya, wasubba alaihi, setelah tadi dimasukkan ke dalam panci ketakwaan, maka tuangkanlah ke dalamnya, ay al-majmu'i minat tuqwa ma qablah ma al-haya'i, tuangilah hal tersebut dengan air sifat malu, dengan air sifat malu, yakni campurkan dengan sifat malu. Qala al-Junaid telah berkata, Imam Junaidi al-Baghdadi, bukan Junaidi al-Dengkloki, bukan ya, ini Baghdad asli, ulama dulu, ulama ahlu sunnah wal jamaah, seorang faqih, seorang zuhud, seorang wali, beneran alim. Beliau berkata, al-haya'u halatu tansha'u min ru'yatin ni'am. Yang dimaksud rasa malu itu apa sih? Rasa malu adalah tingkah atau keadaan yang tumbuh dari melihat berbagai macam kenikmatan dari Allah Ta'ala, wa ru'yatit taqsiri, dan juga melihat berbagai macam kekurangan dari berbagai macam dosa kita. Jadi al-haya, sifat malu itu tumbuh ketika kita memandang setiap nikmat Allah dengan sikap syukur, dan juga memandang kekurangan-kekurangan diri kita dengan sifat tawadhu dan juga taubat kepada Allah Ta'ala. Wa qala Dunnun al-Misri, Imam Dunnun al-Misri berkata, al-haya wujudul haibati. Rasa malu itu apa sih? Itu adalah adanya rasa segan fil qalbi, di dalam hati, dalam qalbu, dalam jiwa, ma'awahsyati ma sabaqa minka ila rabbika, disertai rasa risau atau kerisauan kita terhadap perkara yang telah lalu dari diri kita terhadap Allah, apa? Berupa dosa dan kelalaian. Jadi sifat haya, sifat malu itu adalah adanya sifat segan, rasa segan dalam diri kita kepada Allah, karena kita takut bagaimana Allah akan memandang dosa-dosa kita. Wa aghlihi, kemudian yang ketujuh, dan rebuslah, ay aghli ma fil qidri minal ma'i wa ma ma'ahu, rebuslah seluruh tadi ramuan dan air yang ada di dalam panci tersebut, binaril mahabbati, dengan api mahabbah. Qala Abu Yazid al-Bustami, al-mahabbatu, yang disebut dengan mahabbah,
Apa sih mahabbah? Yaitu istiqlalul katsiri, menganggap sedikit dari ibadah yang banyak. Kita menganggap sedikit dari pemberian yang banyak dari kita. Ketika kita mencintai pasangan hidup kita, kita akan anggap pemberian kita tuh masih sedikit. Contoh suami ke istri pada saat kemarin 10 Muharram, gitu kan, memberikan nafkah ke istri diperbanyak, kita merasa duh kayaknya masih sedikit, sayang, gitu. Jangan kau lihat nominalnya ya, tapi kau lihat kesungguhanku berjuang mendapatkannya untuk dirimu. Begitu. Kemudian dibalik sebaliknya, yaitu tadi kan min nafsika, dari dirimu, pemberian dari dirimu yang banyak itu dianggap sedikit. Ibadah kita kepada Allah yang banyak sekalipun kita harus menganggap itu sedikit. Jangan kita merasa cukup banyak kok, ngapain lagi harus ngaji-ngaji segala, cukup sholat berjamaah saja, cukuplah yasinan saja, cukup ini, gak usah ngaji-ngaji lagi thalabul ilmi. Pekok. Itu bukan mahabbah sebetulnya. Jadi pengabdian yang banyak pun terasa masih sedikit saja. Wastiktharul qalili min habibika, dan kita menganggap pemberian dari kekasih kita tuh sangat banyak. Kalau kita disediakan makanan oleh istri nih ya, walaupun sedikit, walaupun jarang, sehari sekali istri baru ngasih makan begitu kan, itu kita anggap itu sudah pemberian yang luar biasa sebetulnya gitu. Itu kalau kita cinta. Kalau kita cinta enggak sampai menjadi ribut, sampai terjadi perceraian, susah-susah amat, meliu sorangan teman-teman tuh sih ya. Contoh itulah cinta. Jadi sampai makan pun nunggu sang kekasih, ayo bareng, kenapa nggak makan? Kamu juga belum, gitu. Ketika ditanya kok nggak makan, belum ada makanannya. Pantes katanya. Oh kalau begitu ya sudah, beli dulu online, begitu. Nggak apa-apa. Nggak minta, nggak menuntut, nggak, diem aja gitu. Diem aja sampai akhirnya sore nggak makan sampai malam. Sampai pasangan kitanya merasa lapar sendiri, baru beli makanan yuk katanya gitu. Ternyata baru sadar lapar gitu ya, nggak mikirin pasangannya sendiri lapar gitu, tapi pasangannya ini tetap sabar gitu menunggu. Kenapa? Kalaupun nanti beli pasangannya ini belum lapar kan nggak enak gitu, ya sudahlah nunggu nggak apa-apa, sampai sebegitu ya. Itu mah ilustrasi saja, ilustrasi, jangan menjadi pembenaran buat istri, nggak maunya diain buat suami. Macem cadah, mentang-mentang aja babnya ilustrasinya begini. Kalau dibalik ilustrasinya gimana? Ilustrasinya kalau dibalik, ayo, ketika cinta maka merelakan suami beristri lagi, ayo, sambung kan? Pintar kodek atuh. Barangkali ada yang menyiapkan gitu kan. Itu ketika kita tak mampu, biarlah yang lain. Ada adikku tersayang, ya adikku tersayang, ya adik ketemu gede. Awas, ini penting untuk muslimin muslimat yang suka istilah pakai kakak adik ketemu gede, itu bukan mahrammu. Ujung-ujungnya apa? Percintaan ujung-ujungnya. Kemaksiatan yang khawatir. Kakak adik tapi ujung-ujungnya melewati batas-batas syariah. Tidak boleh. Tidak perlu istilah kakak adik, kita seluruh muslim ikhwah. Kullu muslimin ikhwah. Saudara kita semuanya sama saja. Bersikaplah sebagai saudara, tapi jangan melewati batas. Kakak adik melewati batas. Ya. Tidak diperhatikan aurat, kemudian juga hal-hal yang berbau maksiat,
Ya padahal karena sudah ada adik lain sebagainya. Adik di mana? Ujung-ujungnya apa? Lain kakak adik ujung-ujungnya mah. Ini banyak kejadian seperti itu. Ujung-ujungnya pacaran kan? Nah, batasan-batasan hukum tolong tetap dijaga. Jangan dianggap sepele, apalagi mengajarkan kepada orang. Dijadikan hal itu sebagai hal yang lumrah, akhirnya orang lain banyak meniru. Ikut dosanya tambah terus. Kita lanjutkan. Wa qala Abu Abdillah Al-Qurashi, beliau berkata, haqiqatul mahabbah, adapun hakikatnya mahabbah adalah antahiba kullaka liman ahbabta. Engkau akan memasrahkan, menyerahkan, memberikan seluruh yang kau miliki kepada kekasihmu. Ketika kita mencintai Allah, kita pasrahkan seluruhnya. Ketika kita mencintai Allah, kita pasrahkan seluruhnya sesuai dengan aturan Allah, sesuai dengan keinginan Allah. Pasrahkan kepada Allah. Jangan ini mah kalau sekiranya tidak cocok dengan nafsu ego kita nggak mau memasrahkannya kepada Allah. Kalau hal yang lain yang kita tidak suka dipasrahkan, tapi ketika kita suka, kita tidak memasrahkannya kepada Allah. Hakikat cinta adalah memasrahkan segalanya kepada Allah Ta'ala. Kemudian fala yabqa laka minka syai'un, sehingga tak tersisa apapun yang ada pada dirimu. Kemudian yang kedelapan, ya, yang kedelapan, resep yang kedelapan yang diberikan tabib kepada pemuda ahli ibadah tadi, waj'anhu ay al mahabbata wa ma yughli biha, dan jadikan semua itu yakni mahabbah dan segala perkara yang direbus di dalam panci tadi, rasa malu, kemudian ketawaduan, kefakiran, ridhoan, simpanlah fi qadahi syukri, di dalam wadah syukur. Wa huwa al-i'tirafu bi ni'matil mun'imi ala wajhil khudu'i. Apa itu syukur? Syukur adalah mengerti tentang karunia-karunia dari zat yang maha pemberi nikmat, ya, dengan cara kita tawadu, rendah hati, mensyukuri dengan cara rendah hati, jangan kita malah takabur. Yang kesembilannya, warawwihu ayma fil qadahi bimirwahatir rojai, dan tiuplah tadi sup tadi, ya, yang ada di dalam wadah tadi, bimirwahatir rojai, dengan kipas harapan. Qul Abu Abdillah bin Khafif, ar-roja yang dimaksud dengan roja atau harapan, huwa al-istibsyaru biwujudi fadlihi ta'ala, yakni harapan bahagia, merasa bahagia dengan adanya karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Wa qila, dan menurut pendapat yang lain, huwa an-nadhru ila sa'ati rahmatillah ta'ala, yakni roja itu adalah memandang pada luasnya rahmat Allah taala. Yang ke-10-nya, washrabhu, dan minumlah aima fil ina, ramuan tersebut yang ada di dalam wadah, bimil aqatil hamdi, dengan sendok pujian, ayat tanau, yakni dengan sanjungan Allah Ta'ala kepada Allah Ta'ala, ma'at ta'zimi, disertai dengan mengagungkan Allah, ya, ma'at ta'zimi lahu, wal mil aqatu bikasril mimi wa sukunil lami wa fathil aini, wa yaqulu mi'laqatan bikasril mimi wa sukunil aini wa fathil lami, fa innaka in fa'alta dzalika, maka wahai pemuda, jika engkau melakukan semua itu, apa yang tadi sudah saya sebutkan, ay al-madhkuru kullahu minal asyrati, fa innahu yanfa'uka, maka itu semua akan bermanfaat untukmu, min kulli da'in, mengobati segala macam penyakit, wabalain, dan menghindarkanmu dari berbagai macam bahaya, fid dunya wal akhirah, di dunia dan di akhirat. Oleh karenanya penting kita mempelajari tasawuf seperti ini, supaya kita tidak menjadi congkak di hadapan Allah dan juga terhadap sesama,
kita bisa menjadi pribadi yang lebih banyak bersyukur, ridha, tawadu, rendah hati.